Masih dalam sambutannya, Bupati Tulungagung menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan satu rangkaian dalam proses penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023. Perubahan RPJMD ini merupakan acuan pelaksanaan program-program pembangunan selama 3 tahun. RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023 telah dirumuskan visi sebagai target utama pencapaian program kegiatan, di mana bahwa hal ini yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah secara holistik integratif, yaitu terwujudnya masyarakat Tulungagung yang sejahtera, mandiri, berdaya saing dan berakhlak mulia dalam 5 misi pembangunan. Yang pertama, mewujudkan keterjangkauan akses pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, mendorong penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis kearifan lokal. Yang ketiga, pengentasan kemiskinan dan perlindungan sesuai dengan mewujudkan ketentraman yang aman dan ketertiban masyarakat. Yang keempat, infrastruktur wilayah pinggiran yang berkualitas dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Serta yang kelima adalah mewujudkan pemerintah yang akuntabel, profesional, transparan, yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap kepada para peserta Musrenbang pada pagi hari ini untuk mencermati setiap makna yang tersirat dalam visi-misi yang telah disampaikan di atas dan dapat menerjemahkan ke dalam rangkaian program jangka menengah. Kiranya perlu saya tegaskan lagi bahwa paradigma perencanaan pembangunan telah terjadi mengalami sebuah pergeseran dari manifollow function menjadi manifollow program yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan yang tematik, holistik, integratif, dan spesial. Hadirin yang saya hormati, juga dalam forum ini sangat penting sebagai bahan pertimbangan penyusunan rencana program tahun 2021-2022, dan marilah kita cermati capaian indikator kinerja pembangunan yang merupakan hasil prestasi kerja pemerintah, antara lain sebagai berikut, di mana memang indeks pembangunan manusia terus meningkat. Tahun 2019 72,62 dan 2020 menjadi 73. Yang kedua, selain daripada kenaikan tersebut, terdapat dampak adanya pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi secara nasional mengalami kontraksi. Demikian juga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 3,09%. Tingkat kemiskinan Kabupaten Tulungagung memiliki tren yang cukup bagus, terus menurun, tapi pada tahun 2018 dan 2019. Namun demikian, adanya pandemi COVID-19 menyebabkan angka kemiskinan Kabupaten Tulungagung meningkat sebesar 6,74% tahun 2019 menjadi 7,33% pada tahun 2020. Akan tetapi angka kemiskinan ini masih di bawah angka kemiskinan nasional sebesar 9,78% dan angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 11,09%. Dalam penyampaian aspirasi pada kesempatan ini diharapkan dapat menyampaikan hal-hal yang kiranya dapat menentukan kebijakan yang dapat mengangkat satu pembangunan daerah, yang tentu saja apa hal tersebut dapat diungkapkan dalam pertemuan Musrenbang yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Juga pada kesempatan ini saya berharap dapat menjadi ajang untuk menghimpun dan melahirkan ide-ide, gagasan, masukan, dan penyempurnaan dalam perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan selamat bermusyawarah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah
Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Untuk mendorong penguatan ekonomi kerakyatan serta pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, tidak ketinggalan membangun infrastruktur wilayah pinggiran yang berkualitas dalam mewujudkan pemerataan pembangunan serta mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan transparan. Musrenbang tentang perubahan RPJMD untuk tahun 2018-2023. Mengapa diadakan Musrenbang? Karena RPJMD ini mengalami perubahan sebagaimana adanya satu kebijakan dari pemerintah di mana memprioritaskan 5 program utama, peningkatan SDM, terus kemudian pembangunan infrastruktur, kemudian juga berkaitan dengan masalah regulasi dan birokratisasi, yang terakhir transformasi ekonomi, dengan skop adalah menekan angka kemiskinan ya di era pandemi COVID-19 ini, di mana yang belum berakhir, sehingga akan sangat pengaruh. Karena dengan penekanan kemiskinan tentu angka kemiskinan itu akan semakin turun dan pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak turun, tapi kalau bisa bertahan ke kebijakan itu yang penting. Yang diprioritaskan adalah bidang-bidang infrastruktur karena berkaitan dengan masalah pertumbuhan ekonomi ya, juga dengan regulasi terhadap pemberian kesempatan pada peningkatan ekonomi masyarakat. Ya. Penandatanganan berita acara kesepakatan yang pertama oleh Kepala Bapeda Kabupaten Tulungagung. Kegiatan ini pun diakhiri dengan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023 oleh Kepala Bapeda Tulungagung. Dilanjutkan Sekretaris Daerah Tulungagung, disusul anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, dan terakhir Bupati Tulungagung Mario Tobirowo. DPRD Kabupaten Tulungagung. Pemirsa, melalui Musrenbang ini diharapkan pembangunan di Tulungagung bisa lebih terencana dan terstruktur. Dan perubahan RPJMD ini merupakan acuan untuk pelaksanaan program-program pembangunan selama 3 tahun ke depan. Saya Devi Ade, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.